Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya bagi rekan-rekan semua. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami, kelompok 1 dari PPG Perajabatan UM kelas 3 akan memaparkan tentang profiling peserta didik, di mana profiling peserta didik ini kita akan bagaimana menyusun panduan observasi. Namun sebelum kita memulai presentasi kali ini, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sedikit tentang profiling peserta didik, di mana pada profil ini kita akan mengetahui bagaimana tata cara untuk menyusun observasi. Maka dari itu, saya akan dibantu oleh rekan saya untuk menyampaikan pemaparan materi kali ini. Silakan kepada Mbak Lia Artikasari, ruang online dipersilakan. Baik, terima kasih Mas Sofa atas kesempatan yang telah diberikan. Namun sebelum saya masuk ke materi kita, izinkanlah saya untuk memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Kami dari kelompok 1 beranggotakan 6 orang. Yang pertama ada Lia Artikasari, yang kedua ada Mbak Desi Nurrahmawati, yang ketiga ada Mbak Imatus Soliha, yang keempat ada Mbak Nurmala Lailatus Zakiyah, yang kelima ada Muhammad Sofa, dan yang keenam ada Yusuf Putra Pratama. Baik, kita langsung lanjut saja ke materi kita. Oke. Kegiatan profiling. Nah, seperti yang sudah di awal dijelaskan oleh Mas Sofa, pada presentasi kali ini kita akan membahas tentang kegiatan profiling dan penyusunan pedoman observasi. Kegiatan profiling ini sendiri pada muaranya nanti itu bertujuan untuk membantu peserta didik. Dengan apa? Nah, dengan pendidik terutama guru BK merancang dan menyusun strategi layanan yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik agar tercapai tujuan layanan secara optimal dan maksimal. Lalu, apa itu karakter peserta didik? Pada intinya karakter peserta didik itu adalah keunikan di dalam peserta didik yang membedakan dia dengan teman yang lainnya. Namun secara teori, karakteristik peserta didik ini sendiri adalah salah satu variabel dalam desain pembelajaran yang biasanya didefinisikan sebagai latar belakang pengalaman yang dimiliki oleh peserta didik, termasuk aspek-aspek lain yang ada pada dirinya. Misalkan saja kemampuan umum, ekspektasi terhadap pembelajaran, dan ciri-ciri jasmani serta emosional peserta didik yang semuanya itu akan memberikan dampak terhadap keefektifan peserta didik dalam mengikuti pembelajaran. Untuk saya, ada satu lagi. Nah, next, panduan observasi peserta didik. Dalam penyusunan panduan observasi ini sendiri memiliki tujuan. Yang pertama, setelah nanti kita membuat panduan observasi dan telah melakukan observasi, hasilnya nanti akan digunakan untuk menentukan atau menyusun profil peserta didik. Lalu tujuannya kedua, panduan observasi ini bermanfaat dan berguna sebagai pedoman untuk melakukan observasi karakteristik peserta didik berdasarkan teori perkembangan, tentunya dengan menggunakan metode pengamatan. Next, penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Mas Sofa. Saya persilahkan. Baik. Selanjutnya di sini saya akan memaparkan aspek yang diamati. Aspek-aspek apa saja yang diamati dalam penyusunan observasi, khususnya dalam nantinya akan digunakan sebagai profiling peserta didik. Yang pertama, perkembangan fisik, di mana di sini kita akan melihat pertumbuhan yang dialami oleh peserta didik, baik dari struktur tubuh, mulai dari tinggi badan, berat badan, terus fungsi pendengaran, fungsi penglihatan,
yang nantinya akan mendukung dalam proses pembelajaran. Terus perkembangan kognitif, di mana pada aspek ini kita akan eh, eh, di sini kita akan melihat sejauh mana perkembangan yang dialami kemampuan dalam proses pembelajarannya, baik dari pemahaman materi yang disampaikan oleh guru, terus merefleksikan diri terhadap materi yang disampaikan, terus apa saja yang hasil yang didapat oleh penyampaian materi dalam kelas. Tentunya kita akan mengobservasi itu semua. Terus perkembangan emosi. Di sini pada tahap perkembangan emosi ini kita akan melihat sejauh mana peserta didik bisa mengolah emosinya, mengolah suasana perasaannya, dan mengolah suasana pikirannya. Terus perkembangan psikososial. Dalam perkembangan psikososial ini menitik beratkan di mana pola interaksi dengan guru, dengan teman sebaya yang nantinya akan menentukan atau melihat bagaimana cara peserta didik berinteraksi atau bersosial baik dalam lingkungan kelas maupun di luar kelas. Terus aspek perkembangan moral. Dalam aspek perkembangan moral ini, observer atau pengobservasi nantinya akan melihat sejauh mana pola tingkah laku yang dialami atau dilakukan oleh peserta didik, di mana nantinya kita akan melihat bagaimana sisi sopan dan santun dari peserta didik. Terus aspek selanjutnya adalah motivasi belajar, di mana nanti yang kita amati adalah motivasi belajarnya, yaitu bagaimana peserta didik akan mampu mengantarkan materi atau memahami materi yang disampaikan, terus bagaimana memberikan argumentasi terhadap diskusi yang dilakukan. Terus peserta didik bagaimana dia bisa mewujudkan respon yang dialami selama proses pembelajaran. Terus next, dalam penyusunan observasi, di sini kita akan memiliki panduan tersendiri. Yang pertama, perencanaan panduan observasi, di mana dalam perencanaan panduan observasi ini, pertama kita menentukan aspek apa saja yang kita akan amati, terus setelah itu kita akan menentukan indikator-indikator apa saja yang akan mendukung dalam aspek-aspek yang kita amati. Yang pertama yaitu perkembangan fisik, di mana indikator dalam perkembangan fisik yang kita amati yaitu pertumbuhan fisik, baik berat badan, tinggi badan, pendengaran, dan penglihatan. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Kepada Mbak Desi Rahmawati, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari penyaji sebelumnya, yaitu Mas Sofa. Untuk berikutnya, ada aspek perkembangan kognitif, di mana pada aspek ini indikator yang kami ukur yaitu terkait dengan yang pertama kemampuan berbahasa, kemudian keterampilan berpikir abstrak, kemudian kemampuan dalam memecahkan masalah, dan yang keempat kemampuan pengambilan keputusan, dan yang terakhir tentang berpikir egosentrisme. Next. Untuk aspek yang ketiga, ada aspek perkembangan emosi. Di sini kami mengukur indikatornya yang pertama yakni tentang kemampuan untuk mengendalikan amarah, kemudian kemampuan untuk mengungkapkan perasaan, dan yang ketiga kemampuan untuk pantang menyerah ketika mengalami kendala dalam belajar. Dan aspek yang keempat yaitu tentang perkembangan psikososial, di mana indikatornya yaitu yang pertama
pertama, kemampuan untuk bekerja sama dengan kelompok, kemudian kemampuan dalam bersosialisasi, dan yang terakhir kemampuan mengungkapkan pendapat. Untuk aspek berikutnya akan disampaikan oleh rekan kelompok saya yang lain, yaitu Mbak Imatus. Saya persilahkan. Oke, terima kasih Mbak Desi atas kesempatan yang telah diberikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan aspek selanjutnya, yaitu perkembangan moral, di mana indikator dari aspek perkembangan moral ini yaitu kemampuan menghargai orang lain. Yang aspek keenam yaitu motivasi belajar. Indikator yang diamati yaitu yang pertama, menyukai situasi atau tugas yang menuntut tanggung jawab pribadi atas hasil-hasilnya. Yang kedua, memilih tujuan yang realistis tetapi menantang dari tujuan yang terlalu mudah dicapai atau terlalu besar resikonya. Dan yang ketiga, senang bekerja sendiri dan bersaing untuk mengungguli orang lain. Dan yang keempat, mampu menangguhkan pemuasan keinginannya demi masa depan yang lebih baik. Selanjutnya, lembar observasi yang akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Mbak Mala. Dipersilakan. Baik, Mbak Imatus, saya akan melanjutkan pemaparan dari penyaji sebelumnya. Ada lembar observasi. Nah, lembar observasi ini akan digunakan kita sebagai guru BK untuk mengobservasi atau mengamati perilaku yang nampak sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik di tingkat SMP. Nah, di sini ada dua yang harus dicermati terlebih dahulu. Yang pertama ada identitas diri berisikan nama, kelas, jenis kelamin, tanggal observasi, dan observer. Nah, observer sendiri ini bisa diisi oleh guru bimbingan dan konseling. Untuk petunjuk pengisiannya, perhatikan kriteria berikut selama mengobservasi, silanglah angka yang tersedia di sebelah kanan yang sesuai dengan pengamatan Anda. Petunjuk pengisiannya, angka 1 menunjukkan perilaku itu muncul 1 kali, angka 2 menunjukkan perilaku itu muncul 2 kali, angka 3 menunjukkan perilaku itu muncul 3 kali, dan angka 4 menunjukkan perilaku itu muncul 4 kali. Nah, di lembar observasi juga terdapat pernyataan observasi yang meliputi aspek yang diamati dan seberapa sering perilaku itu muncul. Yang pertama ada perkembangan fisiologis yang meliputi pertumbuhan tinggi badan peserta didik, kerapihan rambut, panjang rambut laki-laki maksimal 3 cm, penglihatan peserta didik, mata normal, plus dan minus, pendengaran peserta didik, dan perkembangan berat badan peserta didik. Untuk tahap perkembangan kognitifnya, peserta didik mampu menyebutkan refleksi pembelajaran, peserta didik mampu menyebutkan apresiasi pembelajaran, peserta didik mampu menyimpulkan materi pembelajaran, peserta didik mampu mendemonstrasikan tugas di depan kelas, peserta didik mampu mengaitkan antar materi, peserta didik mampu memberikan argumentasi saat diskusi, peserta didik mampu memberikan contoh sesuai dengan pengalaman sendiri, dan yang terakhir, peserta didik dapat menunjukkan bakatnya di depan teman-temannya. Berikut materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak Yusuf. Terima kasih, saya akan melanjutkan pada aspek perkembangan emosi. Yaitu pertama, peserta didik mampu menunjukkan rasa percaya diri seperti berani tampil di depan kelas. Kedua, peserta didik tidak pantang menyerah atau gigih dalam belajar. Ketiga, peserta didik mampu mengendalikan amarah ketika dihadapkan dengan permasalahan. Kemudian aspek psikososial. Peserta didik mampu bekerja sama dengan kelompoknya. Peserta didik mampu bersikap sopan santun dengan warga sekolah. Peserta didik mampu mengungkapkan pendapatnya dalam forum diskusi. Aspek perkembangan moral. Peserta didik mendengarkan penjelasan guru dengan seksama saat dijelaskan. Peserta didik melaksanakan arahan dari guru. Peserta didik mampu menghargai pendapat teman sejawat. Peserta didik menunjukkan respon saat diajak bicara teman. Yang terakhir yaitu aspek perkembangan motivasi belajar. Peserta didik mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru.
peserta didik tersenyum selama pembelajaran di kelas. Peserta didik menanyakan tentang tugas yang diberikan. Peserta didik menjadi yang pertama dalam hal akademik, artinya mengumpulkan tugas atau menjawab pertanyaan. Yang terakhir, peserta didik membaca buku di kelas saat jam kosong. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada Mas Sofa. Baik, terima kasih atas pemaparan dari para rekan-rekan semua. Baik, di sini saya akan menyimpulkan sekilas tentang profiling peserta didik. Di mana dalam menentukan profiling peserta didik, khususnya dalam menggunakan atau alat yang digunakan untuk kita mengetahui profil peserta didik, di sini salah satunya adalah menggunakan pedoman observasi, di mana dalam menentukan pedoman observasi kita harus menentukan identifikasi dan indikator-indikator apa saja yang nantinya akan mendukung dalam memperoleh data yang observable sesuai dengan kenyataan yang ada pada peserta didik. Baik, mungkin hanya ini yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.